untuk Bapak Tuan, Pak Mujahidin. Pak Mujahidin, ya, ada kendala Pak di lapangan? Masya Allah, kalau kami dari Aceh Selatan sama Ibu Herlina belum ada kendala, Bu. Aman. Oke, baik. Berikutnya Nagan ya, Nagan Raya. Ya, Pak siapa ya? Pak apa ya? Saya lupa. Saya juga lupa. Pak Jenal apa? Pak Jenal apa? Dari mana Pak? Pak Teguh. Ya. Dari Aceh Jaya, Bu, Pak Jenal. Aceh Jaya Pak ya? Iya ya. Oh Nagan, oke. Ada kendala Pak Jenal di Nagan? Oh di Aceh Jaya, Bu. Oh Aceh Jaya, ada kendala Pak? Di Aceh Jaya, Bu, kan cuma 2 Pokja atau KKG yang dapat bantuan. Okay. Jadi sudah saya tanya, yang mengisi pun itu bukan ketua Pokja, jadi disuruh isi sama orang lain. Jadi kegiatan in dan on-nya nggak tahu orang itu, ketua Pokjanya, ketua KKG-nya. Ini mungkin hari Senin baru duduk kami ya. Dengan Ibu Kasih dan ketua-ketua KKG yang mendapat bantuan, Sarah. Mungkin itu saja dulu. Ya. Oke, berarti permasalahannya nggak tahu materi apa yang akan di in-on-in-kan. Oke. Berikutnya kita geser ke Banda Aceh ya. Banda Aceh besar siapa? Ibu Darlina. Iya. Ibu Mutia dari mana? Bu Darlina ya, Bu? Oke. Ibu Darlina. Silakan Bu Dar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini bukan dualisme sebagai ketua NGMC MA Biologi, jadi ketua NGMC Biologi DMA dan peran juga sebagai Pasda di KKG tingkat Sain ya di MI. Jadi kan ketua kami itu Pak Fadli itu sangat aktif sekali sehingga schedule sudah dibuat. Nah ternyata saya baru tahu bahwa setiap KKG itu tidak memilih UP Sain. Nah jadi yang sudah masuk tanggal itu ada 3 KKG yang sudah cocok lah yang plot tanggalnya itu. Jadi 1 KKG yang memilih UP Sain. Jadi saya cuma punya jam terbang pada 1 KKG aja. Sementara 2 kelompok KKG lagi yang lainnya itu nggak ada Sain. Mereka memilih literasi dan numerasi. Nah ini dia. Kemudian yang mau saya tanyakan lagi bukan nanti kalau seandainya kita udah berperan sebagai Pasda, terus dalam ini itu kan kita berperan sebagai Pasda. Waktu on itu apakah kita memantau guru yang sama atau memantau setiap guru yang mengajar di kelas 6? Ini bagaimana nih, Bu? Oke. Kalau mau Ibu waktu on-nya itu. Saya coba tangkap dulu. Berarti 1 Bu ya, 1 KKG yang ada sayurnya. Ya untuk sementara ini karena baru 3 yang dibuat jadwal. Sementara ada 21 KKG di Kota Banda Aceh. Oke. Nah yang sayur itu UP wajibnya Tata Surya Bu yang sudah fix ya? Tata Surya. Mereka memilih Tata Surya. Oke baik. Berarti untuk UP-nya udah oke, tinggal teknis ya Bu ya. Nanti sekalian saya jawab. Kita lanjut dulu ke Aceh besar siapa? Bu Mutia. Bu Mutia. Ibu Nurul Hikmah. Silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami apa Ibu? Kami tadi kan udah sama semua ketua Pokja. Itu total kita semua ada 29 KKG. Dan itu sains. Ada 1 KKG yang ngambil sainsnya untuk 2 UP. UP wajib 1 lagi taksonomi belum. Jadi kan kita tadi udah coba-coba menyusun jadwal tuh sesama Pasda kan. Kalau
kita laksanakan lagi in pada sainsnya. Soalnya Aceh besar orangnya milihnya 3 materi. Jadi in on in-nya literasi, kemudian untuk sense-nya masukkan in semua. Untuk numerasi cuman in-nya aja. Jadi tadi kita coba kita juga lagi refleksi itu nggak cukup waktunya karena kan banyak KKG-nya kan, itu bisa nggak usahainnya lagi. Oke, baik. Berarti masalahnya di teknis juga in on in. Iya, terus yang taksonomi belum itu UP berapa? Coba Ibu cek di UP 1 sampai 4 ada nggak taksonomi belum, Bu? 1 sampai 4. Tadi saya lihat kasar-kasar gitu aja sih nggak nemu. Oke. Nanti saya coba cek juga karena memang nggak ada di yang lain ya milihnya. Kita juga ada koordinasi dengan daerah lain itu nggak ada taksonomi. Paling adanya gaya dan gerak selain dari yang Kota Surya. Oke Bu ya, nanti saya akan jawab masalah teknisnya, in on in-nya. Kita lanjut dulu, berarti berikutnya Sigli ya, ada Sigli? Sigli ada? Oke, kalau nggak ada, Biren siapa? Pak Fauji? Hadir. Oke, silakan. Biren. Oke, baik Bu Sarah, terima kasih. Mohon maaf nih agak kurang ini dikit, masih dalam perjalanan. Nggak apa Bu. Oke. Tadi kami habis duduk bersama dengan Ketua Pokja, kemudian di kami yang menjadi pertanyaan karena kan yang diarahkan dengan literasi tadi kami sampai sini milih ketua. Ya. Buat tim lagi dari semua Fasda Biren yang untuk 3 tingkat. Terus terpilih ketua. Tadi kan yang koordinasi mimpin acara kan Pak Ketuanya. Ya. Dia minta in-nya 2 kali in, terus on, in. In, on, in. Kemudian ini yang menjadi pertanyaan ketika kita ketika sudah in 1 ataukah in 2, apakah kami Fasda melakukan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang Bu Sarah lakukan ketika kita in di ruang kemarin, ketika kita belajar di hari keberapa kemarin di sana? Ya, itu Kamis. Untuk sementara jadi. Oke, baik. Terima kasih Bu Herniati. Berikutnya, Loksmawe nggak ada. Aceh Utara. Pak Jul ya, Aceh Utara. Ya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bu ya, suaranya agak terputus. Kita ada Aceh Utara tadi siang sudah bertemu dengan Fasda yang lain seperti literasi sama numerasi. Kita sepakat kegiatannya dalam satu kegiatan itu kita akan tampilkan di ketiganya, numerasi, literasi dan sains. Kita sepakat besok kita mau rembuk lagi dengan Pokja Fasda karena kita di Aceh Utara jumlah poinnya sampai 9, banyak 9. Makanya besok pakai dulu orang itu apa yang harus disiapkan oleh mereka oleh Pokja. Kemudian kita baru tampil. Nanti kita akan tampil in, on, in, apa namanya? In, on, in, ya, Pak. in, kemudian on, in, kemudian yang terakhir nanti on 2 kali. Itu program yang sudah ada yang kita sepakati tadi siang. Besok baru kita langsung ke kantor. Kita konfirmasi dengan Pak Menman. Besok kita diberi tempat di musyawarah dengan Pokja apa yang harus disiapkan. Karena ini boleh nyangkut juga dengan ini Bu, dengan masalah biaya yang belum turun juga kan. Karena dulu kita pakai RPJMD kemudian tidak disuruh balik kepada BSI, kemudian rawat kandung sendiri belum ada koordinasi apa sudah siap dengan BSI atau belum ada. Itu yang jadi kendala kami di situ. Kita usahakan
di akhir bulan ini kita harus siap terjun yang ada kesempatan tadi siang. Itu dari kami, Bu. Oke, terima kasih Pak Jo, Bu Farah. Idi, Timur. Jatimur, Idi. Nggak ada ya Ibu, apa Indika ya? Ibu Darlina di mana Bu? Oh, Banda Aceh, oh ya, saya lupa. Berikutnya berarti Pak ini saya lupa tadi, Sabang, Pak Ridwan. Berapa kelompok Pak? Pak Ridwan. Belum hadir tuh. Belum on, ya. Bu. Saya mewakili Bu dari Sabang. Oke, silakan. Silakan Bu. Sabang ada 2 KKG cuman. Kendala di sini adalah tidak adanya Fasda literasi. Kalau untuk jadwal mungkin karena 2 KKG jadi tidak ada kendala dengan jadwal. Cuman kendalanya di Fasdanya. Oke, baik. Di literasi Bu ya? Dia di literasi. Oke, berikutnya berarti terakhir, bukan terakhir ya, Langsa dulu baru kami yang Langsa mana? Oke, ini. Langsa yang heboh nih. Terima kasih. Yang super ini ya, luar biasa. Silakan Langsa. Iya, kalau ke Langsa tadi udah sosialisasi bersama Pak Rekan Kemenang, orang Pendis juga, udah seperti acara pembukaan tadi. Okay. Nah, tapi ada beberapa yang ingin saya konfirmasi. Yang pertama, dari 13 KKG itu hanya 1 yang pilih UP wajib Tata Surya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menjelaskan kepada kelompok KKG semuanya, karena kemarin memang kalah di Tata Surya karena duluan dipilih UP numerasi dan literasi, jadi nggak cukup lagi JP-nya karena JP maksimalnya 38, makanya kepilihnya yang lain, taksonomi Bloom, ekosistem, pokoknya yang lain lah. Tata Surya cuma 1 kelompok. Nah, pertanyaan kedua, jadi kan ini sistem kelasnya in 1 on dan in 2. Nah, berarti 1 kelompok KKG hanya on di kelas itu 2 UP wajib, bisa Bu ya? Nah, itu nanti bisa boleh Bu jawab. Terus untuk yang UP wajib ketiga nanti di 1 kelompok KKG berarti mereka tidak on lagi karena di UP wajib tadi di in 1 mereka on. Nah, misalnya kena di KKG 1 sainnya tidak on di kelas, berarti mereka hanya mempraktekkan dari kita sebagai gurunya Fasda. Apakah begitu nanti sistem pelaksanaannya? Terus yang ketiga, kalau kita Fasda juga sebagai peserta di kelompok kita sendiri, misalnya kami di kelompok sendiri juga anggota KKG, apakah boleh ketika di kelas KKG sendiri kita menjadi peserta dengan cara mengundang fasilitator sains lainnya, misalnya Fasprof MTS misalnya untuk mengisi materi kita. Boleh tidak, Bu? Nah, gitu aja dulu Bu 3. Oke, makasih Bu Ainul. Berikutnya Tamiang, silakan Bu. Kok main itu? Tamiang, Ibu Ratna, suaranya Bu, suaranya termut. Mungkin bisa dibantu Pak Mujahidin di unmute. Ya, Bu Ratna, silakan. Suaranya Bu, dikeluarkan. Di kiri bawah Bu, di unmute dulu. Ya. Oke, udah lanjut. Yuk, terima kasih. Tadi baru saja mereschedule ulang jadwal dengan Pokja. Ada 11 Pokja, cuman 1 yang nggak ada UP Sain, nggak ada mengambil UP Sain, hanya 10. Yang mau saya tanyakan, ini berkembang tadi di Pokja,
untuk yang membuat pretest, nah itu setiap mapel itu sains, literasi dan numerasi, apakah memang membuat pretestnya masing-masing? Oke. Itu saja. Baik, makasih Ibu Ratna. Ini Pak Suwanti sudah bergabung dari Subuh Salam. Gimana Pak, ada kendala? Subuh Salam. Pak Suwandi. Ya, sepertinya nggak ini. Baik Bapak Ibu, saya sudah menangkap permasalahan yang pertama itu lebih ke pertama UP ya. Ada yang memang kelompok Pokjanya itu tidak memilih UP wajib tata surya, tapi UP yang lain. Yang kedua, teknis dari in-on-in-nya masalah. Yang ketiga, masalahnya adalah terkait bolehkah si Fasdanya ini sebagai peserta dan diisi oleh Fasda MPS. Berikutnya adalah terkait dengan materi pretest dan posttest. Saya jawab dulu yang pertama, nanti kita bisa saling sharing mungkin pengalaman dari daerah lain, dari teman-teman yang lain. Kalau untuk UP wajib memang yang awalnya dari pusat itu adalah ditentukan tata surya. Kenapa bisa berbeda? Mungkin saat melakukan tadi membuat proposal itu mungkin kurang paham atau tidak didampingi, atau saya rasa ada juknisnya atau ya kendalanya apa sehingga beda-beda ini. Ada yang harusnya tata surya seperti tadi Ibu Nurul Hikmah ya, yang isinya itu jadinya ke taksonomi Bloom. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Ibu Mariani dari Kanwil Aceh. Dan kalau bahasa Ibu Mariani memang sebenarnya diarahkan kalau sains itu ya sesuai dengan UP wajib. Tapi nggak tahu waktu proposal mungkin tadi ya, karena harus dia sistemnya online. Terus mungkin Bapak Ibu yang menyusun di masing-masing daerah itu bingung mungkin milih UP wajib. Nah untuk in-on-in-nya kita tetap fokus adalah 5 kegiatan seperti yang kita bahas saat pertemuan nasional kemarin dengan Fasda. Jadi ada kegiatan in pertama, terus on, in kedua. Nanti di-in-kan lagi, kalau bisa dapat ya di-on-kan. Tapi kalau memang di lapangan itu misalnya ya, ada numerasi, ada literasi, ada sains, bagi dulu JP-nya. Karena kan target kita itu 32 sampai 38 JP. Dan yang kemarin itu kan banyak JP-nya, dikurangi aja, disesuaikan. Dan memang diperbanyak itu adalah untuk kegiatan on, karena kan on guru mengajar, berarti kita standar berapa, misalnya 2 JP, oke boleh 2 atau 3 JP. Dan nanti ketika refleksi sesuaikan waktunya, apakah mau, kalau cukup ya, misalnya 1 JP atau bisa 2 JP. Jadi saya sudah hitung-hitung 6 atau 7 JP untuk 1 UP lagi. Mau banyak di mana? Kalau saya sarankan banyak kan dia di on. Dan di sekolah ya, karena guru akan praktek. Dan nanti tetap fokusnya ketika balik ke daerah, ke TKG lagi, ke Pokjanya, berarti dia harus ada refleksi. Nggak boleh nggak ada refleksi, itu wajib ada. Dan yang kedua, kalau memang tadi padat nih antara literasi, numerasi, sains, nah fokus 1 UP aja. Nggak perlu dipaksakan harus ada UP tambahan. Wajib 1 UP. Nanti saya akan sharing ya pengalaman dengan yang sudah buat proposal, apakah bisa kita ubah UP-nya. Tapi kemarin kata Pak Mujaji nggak bisa ya Pak ya? Laporan gimana Pak? Nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Yang bisa itu reschedule aja. UP-nya nggak bisa ya? Enggak. Ya. Oke. Kalau Kita tidak harus menjalankan sesuai dengan proposal. Nah, itu dia ketika saya sharing dengan yang di pusat, di orang Kemenaknya, dari PKB-nya sendiri, mereka tetap kalau bisa UP wajib. Nah, kan nggak tahu kendala di lapangan seperti apa, mereka kita sampaikan. Nggak bisa Pak kita paksa UP wajib, karena kadang ada daerah ya gerak dan gaya seperti tadi taksonomi belum itu udah di luar kendali kita untuk UP-nya.
Dan memang kalau gerak dan gaya masih masuk ya karena sains. Tapi kalau taksonomi belum sebenarnya bisa diperkuat dia di di materi umum nanti kalau ada waktu. Jadi pedagogiknya bisa kita perkuat. Tapi nggak tahu saya nih kenapa Pokjanya memilih taksonomi belum. Oke, jadi nanti Bapak Ibu nggak usah bingung. Poin pertama adalah fokus di UP yang ditawarkan oleh proposal. Karena saya nggak bisa paksakan harus UP wajib. Walaupun di atas dipaksa UP wajib. Itu satu. Terus harus ada dalam satu UP itu kegiatannya lengkap. In, on, in. Waktunya silakan Bapak Ibu atur. Gimana baiknya. Oke. Untuk prosesnya, teknisnya, yang pertama tetap Bapak Ibu Fasda yang mempraktekkan sesuai yang kita pelajari kemarin dengan UP-nya. Kalau memang UP-nya UP yang nggak ada kemarin, ya itu bisa disesuaikan. Misalnya ada yang UP ekosistem, misalkan ada yang tampil ya kemarin, itu boleh ambil bahannya, silakan di revisi lah, disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu juga untuk media-medianya. Lalu kalau ada tadi seperti ceritanya Bu Ainul Langsa, kebetulan Bu Ainul juga sebagai peserta misalnya dan harus mengisi juga sebagai Fasda, itu hasil sharing saya juga tidak boleh Fasda lain selain MI Science mengisi di Pokja Bapak Ibu semua. Jadi yang boleh mengisi pertama Fasda dulu. Nggak ada Fasda, undang Fasprop. Nggak ada ya berarti Fasprop. Kalau nggak ada undang IN. Tentu yang available. Saya rasa dan yang berikutnya kalau memang ternak juga nanti kalau yang materi ini tuh wajib Fasdanya. Fasda oleh misalnya dari orang Kemenak di daerah tersebut, tapi yang nggak boleh asalnya plok siapa aja ambil, nggak boleh. Itu dia juknisnya harus ada TOT. Dan memang saya sharing juga dengan Bu Mariani, mungkin besok akan ke Langsa. Bu Mariani nanti akan ditegaskan kembali ke Kemenak kota. Karena memang kendalanya adalah tadi pemahaman dari awal nggak pas, nggak duduk ya, yang pusat, provinsi dan kabupaten atau kota. Begitu praktek ya hancur. Padahal kita pakai modalnya utang ini. Nah, kalau nggak tersampaikan untuk ke bawah itu sayang. Oke Bapak Ibu, jadi itu udah clear ya, udah clear nih yang pertama terkait JP, silakan sesuaikan, JP sesuaikan, nggak usah paksakan apa yang saya buat. Tapi kalau memang cukup ya alhamdulillah, seperti tadi kan ada daerah yang memang khusus sains ya. Berikutnya adalah terkait dengan sebentar, saya lihat dulu catatan. Nah, kan udah masuk nih ke setelah in, Bapak Ibu praktekkan masuk ke on nih. Nah, ke on itu Bapak Ibu harus memantau, boleh langsung memantau sendiri kalau memang mendukung. Kalau tidak mendukung, ambil sampel, misalnya 1 atau 2 sekolah yang dipantau langsung, guru yang memang mempraktekkan. Yang tadi ikut di Pokja, saja guru kelas 5. Berarti harus mempraktekkan materi itu sesuai kelas, misalnya kalau tata surya berarti di kelas 6. Dan untuk pemantauan, kalau banyak Pokjanya, misalnya sampai 20-an, nah itu 1-2 Ibu pantau, yang lain minta bantu ke pengawas. Kalau pengawasnya juga terbatas, mungkin bisa langsung oleh kepala sekolah. Dan Bapak Ibu kasih lembaran refleksi tadi, supaya bisa diisi. Dan caranya adalah videokan. Cara cepatnya ya, divideokan, biar kita bisa melihat apakah sesuai nih. Kita ngajarnya seperti ini di tata suryanya membuatnya. Mungkin sampai ke sekolah lain lagi yang diajarkan. Ini mengurangi miss yang tadi untuk evaluasi. Oke, berikutnya adalah setelah tadi di sekolah nih gurunya mempraktekkan materi yang UP yang kita inginkan, balik lagi ke Pokja berarti refleksi. Refleksi itu harus ada walaupun 1 JP mungkin waktunya. Nah setelah selesai
Kalau apa ya, JP-nya itu cukup, mau lanjut lagi silakan kegiatan berikutnya. Kalau tadi karena targetnya adalah 5 kegiatan, in-nya harus ada 5 kegiatan. Oke, selesai untuk yang tadi teknisnya. Berikutnya adalah terkait dengan soal pretest ataupun post-test. Saya sudah membicarakan dengan Pak Wawan nih, koordinator sains pusat. Kalau bisa kita yang buat. Tapi melihat fenomena bahwa tidak semua UP Tata Surya nggak bisa kami paksakan. Jadi caranya adalah Bapak Ibu Fasda aja yang membuat, boleh diambil dari modul. Cek semua, udah buka modulnya? Ya, tuh. Ada soalnya, dan nanti soalnya sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan, nggak perlu banyak. Dan dibuat nanti dalam semacam Google Form seperti Bapak Ibu isi kemarin. Jangan itu mengurangi juga les paper, jadi mengurangi anggaran. Kan 15 juta, sedikit itu 15 juta. Untung pajak, Bu, 5%. Pajak lagi, ya bayangkanlah berapa sisanya. Jadi memang tadi saya dengar nih Pak Ridwan ngomong wah nggak imbang dengan ongkos ya Pak Ridwan ya kalau jalan keluar Sabang. Iya Bu. Oke. Jadi memang kalaupun Bapak Ibu mengundang daerah lain, boleh. Misalnya tadi di Sabang ada literasi. Nanti saya kasih kontak untuk yang Fastprop literasi, biar dikoordinasi siapa yang bisa dikirim ke Sabang. Tapi Bapak Ibu harus mengundangnya ya minimal seminggu sebelum acara. Jangan dadakan. Dan yang saya lihat di Juknis itu akan dibayar ya uang harian, penginapan paling. Seperti yang kita acara ke Banda kemarin itu aja yang dibayar karena kita kemenang. Hanya uang harian dan penginapan. Nggak ada cerita yang lain. Paling transportnya diganti apa yang kita keluarkan. Nah, itu yang bisa saya sarankan. Dan kalau memang ada bukan konflik ya, ada pertentangan atau beda pendapat, itu biasa. Karena tadi pemahaman di kantor Kemenak Kota dan Kabupaten tidak semuanya sinkron. Harusnya program ini duduk dulu nih, dipanggil dulu yang kota kabupaten itu ke Banda Aceh, sinkronkan. Baru Fasda turun udah enak, udah paham. Tapi alhamdulillah ada beberapa kabupaten kota paham. Tapi ada juga yang nggak paham. Jadi seolah-olah tadi misalnya kita mau ngambil bahasa kasarnya, mau ngambil lapaknya mereka, padahal enggak. Kan itu nggak sih. Tapi kita ingin merubah sistem pendidikan menjadi lebih baik seperti yang di program PKB ini. Jadi itu Bapak Ibu. Karena kalau saya lihat sepertinya semuanya stres ini ya, mendekati target 2 bulan bukan sedikit, bukan banyak, tapi 2 bulan harus selesai kalau sampai 23 Pokja. Itu kan, misalnya kayak Pak Mujahidin 23 ya. Iya Bu. Nah, oke, 23 nanti bisa bagi 2 dengan Ibu Erlina ya. Nah, Ibu Erlina. Dan waktunya disesuaikan kapan misalnya. Dan tidak disarankan untuk menggabung kelas, nggak boleh. Misalnya mau gabung berapa pokja nih, sekampung digabung jadi satu, jadi di aula itu nggak boleh. Karena tidak akan tepat sasaran. 30 orang aja belum semua masuk apa yang kita sampaikan. Apalagi kita gabung sampai 60-100 orang dalam satu ruangan. Sama seperti Bapak Ibu kemarin, itu kan nggak banyak ya. Tapi kan tidak semuanya juga bisa fokus. Tapi kalau sedikit, makin sedikit dia makin bisa fokus. Dan persiapannya adalah tadi, selain mental Bapak Ibu, jangan sampai kalah nih dengan yang akan dilatih. Dan juga gangguan-gangguan sesaat nih dari, ya paham ya Bapak Ibu, biasa itu gangguannya. Dan juga persiapan media apa yang memang nanti kira-kira akan dibawa. Itu sudah bisa mulai dari minggu ini. Yang akan digunakan. Pak Jul mau bertanya tuh Bu. Pak Ridwan mau bertanya. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih Bu.
Ya. Itu kami kan cuma 2 pokja, memang nggak susah kan. Dalam proposal mereka itu 1 pokja ada yang 50 orang, satu lagi 36 orang. Apa itu memenuhi standar kelas, Bu? Berapa, Pak? Itu aja antara. Maaf, Pak. Berapa? Gimana, Bu? Satu kelas berapa? 50 satu. Oke. Satu lagi 36. Oh. Apa itu memenuhi standar, Bu? Itu proposal mereka itu. Ini bisa besar ya, Pak? Biasa 30-an ya. Pokja itu idealnya. Kelompok itu bisa 30-an. Karena kami mungkin diratakan semua, cuman 5 madrasah kan. Oke. Kalau memang kondisinya seperti itu, berarti teknis Bapak nanti di lapangan supaya disampaikan. Ingin ini ya, yang target kita karena saya rasa pengalaman juga itu 50 itu memang kurang efektif. Tapi mungkin kalau bisa kita kelola kelasnya dengan baik bisa. Ini bawaan Pokja ya Pak ya, Pak Ridwan bawaan Pokja. Tapi kalau bukan bawaan Pokja, misalnya satu Pokja 30, ada 20 Pokja digabung tuh nggak boleh. Misalnya 5 Pokja digabung jadi satu tuh nggak boleh. Iya. Itu Pak yang bisa saya sarankan ya. Baik, mungkin kita duduk satu kelas yang 50 itu loudspeakernya yang besar, kita harus ya putar-putar lah gitu lah, bukan? Terima kasih, lanjut Bu. Iya, memang berat Pak, 50 orang, tapi tinggal Bapak kondisikan lah gimana. Kalau memang Bapak mau atur jadwalnya, boleh dibuat schedule seminggu, berarti Bapak harus 2 kali ke puja itu untuk menyelesaikan. Baik. Oke, ada lagi Bapak Ibu, biar nggak galau nih ya, biasa galau deh kalau mau mendekati hari H turun ke pujanya. Ada mau kita sharing? Boleh? Bu Erlina mungkin, Bu Erlina. Silakan Bu Erlina ada? Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Bu. Kami bukan dari Aceh Selatan. Seperti bilang Pak Mujahidin tadi, kayaknya UP wajib dengan proposal itu nggak ada kendala. Sesuai. Jadi jumlah KKG-nya kan 43 Bu. Jadi kami di Aceh Selatan itu pasda numerasi nggak ada Pak Mujahidin ya. Nggak ada numerasi, nggak ada pasdanya. Jadi yang ada literasi dengan sains. Jadi kami rencana gini Bu sama Pak Mujahidin. Waktu tampil di KKG nanti, kami tuh rencana langkah-langkah awal tuh kami barengan dengan Pak Mujahidin di satu KKG, biar sama-sama Bu nantikan. Kalau sudah lancar, pede, baru mungkin kami menyebar ke KKG selanjutnya. Bagaimana Bu? Itu yang kami rencanakan. Oke, baik Bu. Jadi tadi kembali lagi, kalau memang mau istilahnya uji coba dulu Bu ya, uji coba di satu KKG, ya boleh nanti dibagi aja untuk alokasi proses apakah in-nya ataupun nanti mau di materi misalnya in pertama kan udah ke on gitu, refleksi mungkin bisa Ibu lagi. Misalnya Pak Mujahidin in pertama nih untuk meng-UP ya, menampilkan UP. Terus ke sekolah. Nanti begitu in kedua, Ibu lagi yang tampil untuk refleksi. Boleh. Itu teknis. Yang penting 2 bulan targetnya ya, 2 bulan selesai. Semua Pokja itu saya nggak paham gimana cara mekanisme PKB ini. Bisa Bu ya? Oke, itu silakan diatur. Kebetulan Ibu ada partner nih, ada 2 orang kabupaten, lebih enak kita sharing. Ya, anak muda lagi Bu kan? Iya, aktif lagi Bu ya. Ya. Ya Bu. Lebih tua banyak pengalaman Bu. Oke Pak Poji, kan udah raise hand. Suara Pak. Baik. Oke, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam buat teman-teman semua ya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Erni tadi, kami diberi
kan sudah 2 hari berembuk ya. Yang pertama berembuk sesama Fasda. Kemudian hari kedua kami berembuk Fasda ditambah dengan Pokja untuk menyusun jadwal KKG. Kemudian karena kita di sini seperti yang disampaikan Bu Elni bahwa ada koordinator ya, artinya Fasda se-Kabupaten Birun kami pilih salah satu koordinator untuk sebagai narasumber lah ya. Jadi disepakati bahwa kita di Birun in on in ya. Ini kan beda seperti yang kita pelajari ataupun yang kita pahami konsep awal yang waktu di hotel ya. Yeah. In on in. Berarti in yang pertama UP wajib. Kemudian yang kedua UP pilihan. Kemudian on-nya di sekolah ataupun di lapangan. Terakhirnya in refleksi dan evaluasi. Selesai. Nah, di situ kenapa dibuat in on in? Karena kami langsung berbarengan dengan pelatihan ataupun pelatihan kepala sekolah. Jadi berbarengan dengan pelatihan kepala sekolah dengan kepala sekolah oleh pengawas, yang sehingga ketika guru melakukan on di kelas, kepala sekolah pun bisa melakukan on terhadap guru yang melakukan on. Artinya dibuat semacam semacam bertingkat lah begitu ya. Jadi kita kepala sekolah melakukan on terhadap guru yang sedang melakukan on. Ya, yang sedang on. Ya. Kan Pak 2 ikut Pak Fauzi. Ya, memang itu kesepakatan bersama Fasda tingkat MI, kemudian MTS dan MA akan pengawas. Berarti untuk materi memang di Birun pas sekali ya saya lihat, beda dengan kawan-kawan yang lain. Kalau kawan-kawan lain itu digabung satu kelas, satu pokja, kemudian numerasi, sains dan literasi. Sementara kita di Birun itu di pokjanya cuma satu. Kalau sains, kalau literasi ataupun numerasi. Jadi tidak ada gabung. Sama seperti kayak kita di hotel kemarin lah. Jadi ketika ada gabung memang lebih mudah ya. Tidak digabung artinya kemudian ada yang digabung ya. Ada 5 pokja yang digabung. 3 tapi ya digabung 3 atau 2 ya. 2 ada literasi, kemudian sains, kemudian atau sains dan numerasi. Jadi langsung disuruh pilih. Mau pilih yang mana? Mau pilih sains atau mau pilih literasi? Jadi langsung disuruh pilih sama koordinator Fasda. Kalau pilih sains berarti langsung mengarah ke sains. Berarti dilihat dari proposal juga. Proposalnya UP-nya apa misalnya? UP wajibnya dibuat ke sains misalnya tata surya. Berarti dia ke sains. Kalau UP wajibnya ke apa? Yang literasi apa UP wajibnya? Big box. Ya, kalau big box berarti dia ngarah ke literasi. Ya, itu dibuatnya. Jadi yang jadi pertanyaan saya, di in on in. Yang di in pertama apa kita Fasda memang sesuai arahan dengan koordinator, itu kita Fasda nggak usah in di ruang ataupun di kelas. Kalau memang kita tidak in di kelas, itu bagaimana guru melakukan on ya kan? Itu. Jadi itu pertanyaan saya, bagaimana kira-kira tekniknya ya ketika dibuat in on in. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dulu Pak, saya balik nanya, itu koordinatornya dari mana ya Pak? Dari MI juga di literasi. Beliau Pak yang kemarin juga Pak Rizwan. Memang beliau sudah pengalaman.
Fasda Pak ya, Fasda tapi literasi. Iya, Fasda literasi MI. Oke, baik, makasih Pak. Jadi gini ya Bapak Ibu, memang kita tidak mau kesannya itu apa ya, kaku, paham ya? Tidak mau kesannya kaku. Tapi PKB itu terutama kan komponen 3 nih kegiatan. Sudah didesain memang satu kegiatan in. Jangan datang kita ubah, nggak boleh kita ubah. Misalnya seperti tadi in satu kali, terus in lagi kalau mau 2 UP. Dan nggak ada cerita ketika in itu kita nggak mempraktekkan. Ya, itu udah miss berarti, udah fasilitasinya jadi vampir udah nggak dapat nih. Karena in itu kita, itu yang Bapak Ibu diundang ke Banda Aceh dilatih. Itu ya, kasarnya dilatih supaya nanti balik ke daerahnya masing-masing, coba diinkan dulu yang udah dipelajari, inkan, baru guru mencontoh, guru praktek ke anak-anak. Itu yang kita evaluasi. Seperti tadi boleh kan berjenjang nih, ada pelatihan kepala sekolah, boleh atur jadwalnya, pas ketika on kepala sekolahnya balik ke sekolah juga. Itu aja diskedulkan sebenarnya. Tapi jangan hilang konsep in-on-in-nya. Kalau JP itu memang kita bisa sesuaikan JP, nggak bisa kita paksakan yang ideal ya, seperti yang saya buat kemarin misalnya. Tapi kalau konsep in-on-in-nya di versi Bapak Ibu yang tanda kutip itu saya nggak setuju. Tapi memang harus benar-benar versi in-on-in yang memang diharapkan oleh PKB dari pusat sampai ke bawah terlaksana ke sekolah. Jadi silakan nanti Pak Fauzi sampaikan ke koordinator. Seperti tadi, misalnya ada satu Pokja Science aja, boleh. Itu berarti 2 UP di in-on-in-kan. Selain materi UP-nya, boleh ditambah nanti dengan pedagogiknya. Boleh, penguatan pedagogik. Dan kalau memang ada satu Pokja itu 2 materi, apakah literasi numerasi, numerasi sains, bagi dulu JP-nya. JP-nya dibagi 2 dulu. Setengah untuk literasi, setengah untuk sains. Nanti untuk yang sainsnya kalau memang nggak bisa 2 UP ya UP wajib aja, atau UP yang memang UP yang memang dipilih di proposal. Jadi jangan dikacaukan ya, ini jangan dikacaukan. Dan juga fokus UP yang diajukan, karena tadi nggak bisa diubah ternyata UP-nya. Saya pikir bisa diubah ketika pelaporan, ternyata nggak bisa, karena saya nggak paham ya sistemnya. Ya gimana Pak? Silakan. Ibu cepat mana? Oke, gimana? Tanya Ibu cepat mah. Ibu Fatma ya? Oke, silakan Ibu Fatma. Gini Pak, gini Bu, tadi saya dihubungi oleh Pokja Wastari Luxmawe. Mereka nggak ada fasil dari sains. Itu bagaimana ya mekanismenya? Apa harus saya dahulukan yang di sini atau gimana? Sedangkan sini kan berdua. Oke, baik. Berapa Bu yang Luxmawe? Nggak ada orang Bu, kosong. Enggak, berapa Pokja mereka? Oh, Pokja saya belum tahu Bu. Oke, baik. Kalau Luxmawe itu bisa saya bantu, tapi sesuai dengan jadwal saya ya, karena saya juga banyak kegiatan di kampus. Tapi sharing dulu, berapa Pokja? Kalau Aceh Utara berapa Bu? Aceh Utara ada 9 Bu. Wah, banyak ya. Iya. Oke. Makanya kalau misalnya saya harus ke Luxmawe, kayaknya saya kewalahan. Di samping saya juga belum berpengalaman kan. Oke. Baik Bu, jadi nanti tinggal Ibu sampaikan sharing dulu nih dengan Luxmawe itu berapa Pokja. Halo Bu. Nanti bisa saya bantu karena saya kan area Luxmawe tinggalnya. Iya. Itu saya juga teringatnya gitu. Kenapa nggak hubungi Bu Sarah? Mungkin mereka punyanya Fasda Bu. Oh jadi iya. kabupaten kota itu hanya punya nomor HP-nya Fasda. Oh, iya. Karena emang sebenarnya bukan ranahnya IN ya sampai ke kabupaten kota. Tapi karena banyak kekurangan tadi Fasdanya, makanya kadang-kadang IN itu harus sampai ke bawah.
Tapi saya beruntung kalau Ibu di sini. Ntar saya waktu Ibu nanti saya ke situ. Boleh. Iya, iya. Untuk in pertama boleh, asal jadwalnya sesuai dengan ya. Karena saya juga di kampus lagi lumayan sibuk ya. Tapi kalau untuk saya handle semuanya itu nggak sanggup juga. Nanti kita pikir itu gimana. Kita atur Kayaknya Pak Profnya sudah ada Bu, yang saya ini. Pak Prof. Pak Prof yang pelatihan tahap 2. Oh iya, belum dilatih Pak itu. Belum dilatih. Udah bilang pelatihan kan di Semarang kemarin? Setahu saya belum Pak. Itu MA mungkin. MA mungkin Pak ya. Oh, MA ya. Karena kalau untuk Fast Prof itu tetap kami IN yang melatih. Jadi kalau memang ada Fast Prof tahap 2, setahu saya itu baru nanti di awal 2022. Baru akan dilatih. Itu mungkin ke depan akan lebih mudah pekerjaan Bapak Ibu. Kalau sudah punya Fast Prof, Fasta pun banyak nanti ke depan. Sudah mulai ada Pak Fauzi mau ke Fast Prof. Oke, Bapak Ibu. Jadi nggak boleh lagi Bapak, nanti ke depan mungkin program berikutnya ya. Bisa aktifkan. Tapi mau masuk IN juga boleh. Karena emang lumayan capek ya nih kalau kita dari menghandle sampai ke bawah. Oke, Bu Cut Fatma, nanti akan dikoordinasi dulu. Kita lihat dulu, kita petakan dulu berapa. Karena kan bisa berarti ada Ibu, ada Pak Zulkarnain. Nah, nanti bisa gimana lah teknisnya. Karena saya pikir Loksma itu nggak ada menang ini, nggak ada dapat hibahnya. Baik ya. Ada lagi kayaknya pokoknya ada Bu. Silakan Ibu Erlina. Ya, ini Bu kan izin bertanya kan. Saya masih bingung nih bukan antara in dengan on. In kan kita sesuaikan DP kita seperti kata dia. Kemudian waktu on kan ke sekolah langsung guru praktek ke lokalnya. Jadi kalau kami di Aceh Selatan ini bukan kekurangan guru kelas. Masih banyak sekolah-sekolah itu yang gurunya misalnya mata pelajaran sains, IPA, 2 JP dia masuk. Jadi waktu dia on itu bagaimana dengan waktu yang digunakan itu Bu? Apalagi sekarang pun waktu yang digunakan itu kami masih pandemi Bu. 1 kali pertemuan kalau tingkat M3 itu kan biasanya 35 Bu ya. Ini kami masih ada yang 30 menit. Jadi kalau dia 2 JP IPA tentu hanya 60 menit. Jadi apakah di on itu bisa habis 1 UP itu? Bagaimana itu solusinya? Oke, baik Bu. Tadi di Aceh Selatan itu semua dia 33 materi ada, 33 mapel. Numerasi nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau numerasi nggak ada pasdanya Bu. Nggak ada pasdanya. Oke, berarti numerasi Nagan ada nggak itu yang punya numerasi? Itu bisa ya mungkin bisa lewat Aceh Jaya. Untuk Aceh Jaya. Siapa ya kemarin? Pak Pate ya? Nagan siapa ya? Jadi gini, ya. Nagan Pak T. Pate ya, Pate Nagan. Nggak masuk kayaknya. Nanti jangan sampai kosong ya, Bapak Ibu jangan sampai kosong mapelnya. Jadi minggu ini sudah bisa dipikirkan seperti tadi. Kalau numerasi nggak ada, berarti cari yang terdekat. Dari Subuh Salam ataupun di Ya Pak Swandi ada dari Subuh Salam. Oke Pak Sarah. Bentar ya, saya jawab dulu punya Bu Heli. Iya Bu. Jadi tadi Bu ya, in-on-in-nya karena JP-nya itu masih JP minimal, silakan Ibu atur gimana. Kalau misalnya sejam tercover boleh. Tapi kalau 1 jam tidak tercover, silakan Ibu tambahkan JP-nya. Asal tidak mengganggu proses pembelajaran yang lain. Dan kalau nanti misalnya yang di Pokja itu gurunya bukan basic science, nggak masalah juga sebenarnya. Karena kan kita melatih materi UP-nya.
Jadi kita harap nanti ketika ke sekolah guru-gurunya juga bisa meningkatkan kembali. Sama seperti Bapak Ibu di Fastprop aja itu kadang ada backgroundnya bukan sains. Mungkin. Ada media suara kadang yang tapi karena kita sudah melatih dengan satu UP dengan modul itu, insya Allah tinggal diikuti bisa. Apalagi sudah ada video, sudah ada ice breaking yang bisa dicari di Google banyak ya ice breaking di YouTube. Nah itu bisa dikurangi lah kalau memang UP-nya, JP-nya sedikit berarti jangan terlalu banyak di ice breaking ataupun videonya jangan terlalu lama. Langsung teknisnya kan membuat media nih ceritanya. Produknya ada. Oke, tadi ada Pak siapa ya? Pak Swandi, Bu atau Bu Fitri? Oke, Bu Fitri dulu boleh? Bu Fitri. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarah. Waalaikumsalam ya Bu. Langsung aja mungkin ada pertanyaan yang udah ditanyakan. Saya baru bergabung. Ini yang pertama saya mau tanya skenario kita mengajar waktu pertama sekali pertemuan pertama. Apa kita harus mengajarkan modernisasi beragama GP tersebut atau langsung ke UP pertama? Itu soal yang pertama. Kemudian karena di PD ada 18 pokja, artinya saya harus menghandle sendiri. Jadi kemarin ketika duduk rapat, maka diperbantukan dengan Fasda yang dari MSen. Jadi sudah dibuat rosternya, saya gabungnya dengan Fasda MSen untuk membantu saya di MI. Nah, itu boleh nggak? Ketiga, saya udah dapat yang seperti ini, lihat listnya seperti ini. Jadi UP ketika ada UP wajib, ternyata ada UP sunnah juga, itu gaya dan gerak. Jadi untuk jaga-jaga, saya udah buat bahannya juga untuk gaya dan gerak. Ternyata di kelas 4 gitu. Apakah kita memang harus mempersiapkan yang sunnah ini atau memang yang wajib saja? Terima kasih Bu Sarah. Oke, baik Bu. Saya jawab dulu yang pertama. Tadi apa? 18 modernisasi pokja. apa yang kita baca? Ya, 18 pokja ya. Nah, oke. Kita tidak lagi membicarakan materi umum. Fokus di UP wajib. Kalau memang di pokja itu UP-nya tata surya berarti tata surya yang wajib. Kalau bukan tata surya, misalnya UP-nya tadi langsung dia pilih pokjanya pilih gaya gerak berarti gaya gerak yang disiapkan. Dan tadi misalnya nih, Bapak Ibu kan udah belajar materi umum, contohnya pembelajaran aktif. Nah, itu yang Bapak Ibu implementasikan dari cara mengajar. Itu sebenarnya. Ke situ dia larinya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan fokus cukup di UP. Nggak perlu lagi modernisasi beragama, ataupun GETSI, ataupun Siti, itu nggak perlu. Tapi kalau ada lebih waktu, kan ada materi pedagogi. Nah, boleh di pedagogi itu diperkuat lagi, apakah mau ke konsep pembelajaran aktif, mau ke pendalaman Siti, kalau Bapak Ibu merasa pede, boleh disampaikan. Kalau ada waktu ya, tapi yang fokus kita tetap di UP. Clear ya Bu Fitri ya? Oke. Iya, deal. Nah, berikutnya dari yang sudah saya konsultasi, itu yang boleh melatih itu sejenjang. Jadi nggak bisa Fasda MTN masuk ke MI. Itu nggak boleh Bu. Misalnya, tapi kalau yang harus ditekankan nggak boleh, oke. Nggak boleh. Tapi kalau Fasda itu mau bantu Ibu di materi pedagogi, mungkin boleh. Karena tadi ada sertifikatnya kan, nah, itu boleh. Misalnya memperkuat di pembelajaran aktif nanti. Ada UP lebih nih, ada kegiatan in lebih. Karena UP JP-nya banyak, jadi bisa masuk ke materi pedagogi, itu boleh pakai yang dari MTS. Nanti bisa dipilih yang materi umum yang sesuai. Tapi kalau di on in jangan masuk orang lain selain Fasda, Fastprop atau IN, nggak boleh Bapak Ibu. Karena nanti materinya beda, mereka nggak belajar modul kita. Iya. Jadi begitu, walaupun kita nggak mahir dengan itu modul, minimal kita sudah masuk di kelas sains. Sudah masuk di kelas sains, sudah tahu bagaimana atmosfernya, udah paham nih gimana kelas sains di MI. Karena beda mengajar IPA di MI dengan mengajar di MTS. MTS kan mapel ya, biologi, fisika, kimia. Jadi nggak bisa Bu. Itulah tadi yang Miss
di level kabupaten kota. Tadi kan ya memang yang memang langsung muncul Langsa ya. Nah ternyata Sigri juga malah sudah menyusun schedule masukkan MTS. Nah itu nggak boleh Bu. Dan saya cuma sudah sampaikan nih masalah-masalah seperti ini ke Ibu Mariani. Semoga di follow up dan bisa disampaikan ke pemerintah, kan Kemenaknya dan apakah pasti. Ya, berarti Bu, salam Bu. Ya, Pak Malam. Ya, baik. Silakan Pak Suwandi. Clear ya Bu Fitri ya? Ya, clear. Terima kasih. Di salam bukan? Di salam hanya sama numerasi Bu. Literasi kosong Bu. Ulangi Pak Suwandi, terputus. Nggak dengar Pak. Pak Suwandi. Halo Pak Suwandi. Jaringan kayaknya. Ya, Pak Suwandi. Ya, di salam Bu, yang ada hanya pasda sains sama pasda apa Bu, numerasi. Sementara literasi nggak ada. Apakah bisa diisi dengan materi umum Bu? Literasi itu ada di ini nggak di proposal Pak? Pak Suwandi? Di proposal namanya nggak ada Bu. Nampaknya nggak ada Bu. Bapak cek dulu kalau memang di proposal itu ada literasi harus diisi materi literasi. Berarti harus diimpor nih pasdanya mana yang terdekat. Karena memang nanti pelaporannya adalah sesuai dengan mapel yang diajukan dan juga materi UP wajibnya yang diajukan itu yang dilaporkan di laporan akhir dari kegiatan KKG ini. Seperti itu ya Pak. Udah keluar ya? Ya Bu. Oke. Baik, Ibu Herniati, silakan. Oke, baik Bu Sarah. Ini kan di Biren ada kelompok yang bergabung. Seperti siapa tadi ya? Terus kami melihat proposal mana UP wajib yang jamnya lebih banyak kami pilih. Misalnya sains lebih banyak dia milih jam. Jadi kami kumpul dengan sesama kelompok sains. Gitu kami ambilnya. Maksudnya karena banyaknya kelompok edibiran yang lolos. Kami usul 40 yang lolos 25. Terus yang milih literasi juga banyak. Jadi kalau yang bergabung tetap jalan dalam keadaan bergabung. Jadi yang literasi ini sampai 12 kelompok. Kalau itu kan harus bolak-balik sampai 24 hari menurut hitungan kami tadi kan. Jadi akhirnya lihat proposal mana jumlah jam yang lebih UP wajib yang lebih banyak dipilih jadi gabung ke sesuai dengan pilihan mereka. Bisa gitu. Itu nanti pengaruh nggak Bu di laporan? Mungkin nggak tahu gimana ya. Pak Mujahidin silakan Pak. Yang udah khatam nih buat laporan. Ya. Pengajuan proposal gimana itu Pak? Nanti untuk pelaporan akhirnya kita tidak boleh di luar dari proposal Bu. Jadi kalaupun bisa, tetapi konsekuensinya tadi kita nggak boleh gabung Pokja Bu, ya kan? Jadi bukan gabung Pokja, tetap berdiri tapi dalam di kelompok sains. Kan dia milih numerasi, terus literasi sains. Lihat. Jadi waktu pelaporannya Bu, agak nggak dapat materi itu Bu, karena dia kan pilih dari satu Pokja itu kan, misalkan 3. Cuman Ibu katakan tadi mana JP yang paling banyak gabung ke situ kan, nggak bisa Bu, karena nanti kan waktu pelaporannya harus sesuai dengan proposal yang kita ajukan. Jadi jam yang dipenuhi itu harus semua terpenuhi Bu. Seperti itu ya Ibu Herniati. Jadi kalau memang di Pokja itu memilih literasi dan sains, selesaikan literasi dan sainsnya. Kalau numerasi sains. Nggak boleh kita gabung yang banyak sains jadi satu di satu wilayah. Nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus jadi kata mereka yang nyusun Pokja tadi, mereka punya UP yang dipilih 5. Itu tapi UP wajib tetap 1. Jadi yang dijalankan tetap UP wajib yang didahulukan dulu. Iya, benar Bu. Meskipun mereka ada UP-nya ada 5.
ya kan? Oke. Ya tetap Bu, misalnya nanti di satu pokja itu ada sains numerasi. Lihat di sains itu UP wajibnya apa, di numerasi itu UP wajibnya apa. Itu aja Ibu fokusnya. Nggak usah dipikir sampai 55 UP itu nggak sanggup kita. Fokus di satu UP. Ya, alhamdulillah kalau memang UP wajibnya tata surya. Kalau enggak Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Begitu ya Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Ada lagi Ini yang ya, yang UP pilihannya kita ada perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, Bu ya. Itu UP berapa Bu ya? Ada PPT-nya Bu? Kan ada Pak semua. Udah dikasih. Udah loh Pak, modul. Udah itu Tenang Pak Fauzi, nanti saya kirim tenang. Fitri ada itu. Bu Fitri, Pak Fauzi itu bikin malu kawannya dia. Padahal sama Ibu Herliniati ada. Kenapa mintanya di sini? Pak Fauzi. Alah, Bang Po. Galau dia tuh, sama Biren lah ini ya. Kayaknya yang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan belum ada PPT-nya. Setelah saya cek di grup tuh nggak ada. Nggak ada Pak ya, berarti tinggal Bapak buat sesuaikan dengan isi modul. Kalau saya nggak salah nih saya kirim. Yang terakhir saya kirim ada kayaknya Pak, tapi saya cek lagi lah nanti. Itu pun bukan itu ya, bukan yang memang saya buat juga, tapi memang diberikan langsung dari yang penulis modul. Jadi nggak lengkap kalau saya cek. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari videonya dan juga gambar-gambar yang sesuai dengan materi ini. Jadi minggu ini selain bolak-balik rapat dengan Pokja, Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan diri untuk materi. Mungkin sedikit menjawab Bu. Ya. Kenapa di proposal itu ada perkembangbiakan hewan, dan tadi kenapa ada di proposal itu ada taksonomi belum? Ya. Memang dalam pengisian proposal hari itu ada 2 kali perubahan dalam pemilihan UP. Mungkin mereka memilih UP perubahan yang pertama itu belum perubahan yang kedua. Maka lulusnya adalah taksonomi belum dan perkembangbiakan hewan. Ya begitu. Oh, ada 2 kali Pak ya, ada 2 kali revisi. 2 kali revisi Bu. Ya mungkin saat dipilih yang pertama belum fix modul kali ya. Gitu udah fix modul, revisi kedua nggak dicek lagi apa pilihan dari UP-nya. Jadi Bapak Ibu saya rasa itu teknis, yang paling penting kesiapan mental. Saya rasa Bapak Ibu udah lebih senior nih, dan harusnya udah lebih siap ketika ketemu dengan para pasca. Sama seperti Bapak Ibu ini juga, misalnya ngajar atau sama sebenarnya, nggak ada. Malah kalau guru-guru itu kadang begitu tahu oh ini fasilitator, nah mereka udah wah duluan. Dan memang berpikir wah udah mantap nih kalau kita dilatih fasilitator. Jangan sampai mengecewakan Bapak Ibu guru dari yang Bapak yang sudah. Tinggal ikutin aja dari PPT. Nah terus ya ngajar seperti biasa, seperti ngajar di sekolah. Ini kan Bapak Ibu guru yang hebat-hebat semua ini. Saya pun belum bisa nih ngajar di SD itu saya nggak bisa. Karena beda cara kita ngajar di SD dengan di lagi kuliah. Boleh pakai headset. Itu ya Bapak Ibu. Saya rasa udah clear nih dengan perupeannya satu, terus I-nya jangan sampai dihilangkan satu in itu udah jauh untuk melesetnya. Terus juga kalau pokjanya banyak itu kembali ke gimana caranya bisa terselesaikan semuanya dalam waktu 2 bulan. Dan nanti kalau untuk masalah pretest post-test mungkin silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan dari soal-soal di modul. Kan modul yang akan kita berikan nanti ke guru. Jadi tinggal diambil atau mau dimodif soalnya boleh. Yang penting sesuai dengan UP yang kita tawarkan, kita incar. Berikutnya, setelah in-on-in-nya oke, harus ada 5 kegiatan, seperti yang diharapkan. Untuk in, tetap Bapak Ibu Fasda yang wajib mempraktekkannya. In. Nggak boleh diwakilkan oleh Fasda MTS atau orang misalnya dosen ataupun guru yang tidak ada sertifikat. Tapi ketika untuk narsum pedagogik, kalau ada waktu, itu boleh kita bantu misalnya ke Fasda MTS
ataupun ke orang kemenak kota kabupaten yang punya sertifikat TOT, itu boleh. Karena tidak produk. Dan ketika on, saya lupa tadi, ketika on Bapak Ibu nggak harus turun ke semua sekolah, ambil sampel aja, tapi berikan lembar refleksi itu ke pengawas ataupun ke kepala sekolah boleh. Karena kan pengawas terbatas juga, nggak banyak kalau di di daerah. Jadi untuk yang lainnya, untuk media, terus persiapan PPT-nya, itu semua sudah mulai bisa disiapkan dari minggu ini. Karena katanya minggu depan udah mulai action ya, udah cair katanya mulai minggu depan untuk pencairannya. Jadi minggu ini mungkin akan lelah dengan jadwal dulu. Nanti sambil menentukan jadwal dengan tim Pokjanya. Ya, dan ditekankan seperti itu Bapak Ibu, sampaikan bahwa ini bukan mau kami Fasda, tapi maunya program PKB. Maunya kita, maunya saya juga. Saya kalau bisa pun digabung aja. Kalau ada misalnya 5 Pokja kita gabung, itu nggak boleh. Pak Fauzi, mute kan Pak. Di-mute dulu Pak. Di-mute ya? Pak, di-mute kan suaranya Pak. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Saya rasa udah clear semua in-on-in-nya, terus teknis lapangannya, tinggal sekarang kesiapan mental. Itu aja udah. Dan fokus di UP yang ditawarkan. Jangan digabung-gabung semaunya kita. Kalau tadi ada numerasi literasi, lihat numerasi apa, literasi apa. Terus kalau ada sains literasi atau sains numerasi, lihat UP yang ditawarkan. Dan juga kalau ada di daerah Bapak Ibu itu misalnya numerasi, literasi, nggak ada orangnya, berarti harus dicari. Boleh dicarinya itu ya lewat Fasprop. Kalau Bapak Ibu perlu nomor, nanti silakan japri saya akan kirim nomornya. Untuk numerasi atau literasi, nanti akan dipikirkan lagi mana. Karena kan juga kalau kita undang, berarti kan mereka dibayar uang harian dan juga penginapan, bukan datang dengan uang sendiri. Transport penginapan hariannya. Jadi cari yang terdekat dengan Bapak Ibu, dengan lokasi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan, senyum dulu semuanya, harus bahagia. Ibu Sarah, ada saya kirimkan itu contoh proposal kami ya, coba minta dilihat. Oke, Pak. Nanti coba Pak Ridwan, satu Pokja berapa? Satu Pokja 50, 1, 36, 1. Memang di proposalnya itu sudah ditentukan ya jumlah anggotanya Pak Haji. Ya, tapi di joknisnya maksimal itu 30. Iya, saya herannya gitu. Berapa bisa lolos Pak? Itulah. Harusnya 3 loh ya, Pak. Sabang. 3 Pokja ini harusnya. Ya, 3 Pokja. Kami cuma 2, gimana? Ya nggak apa-apa. Pak Ridwan mau buat mic yang besar nanti. Kan itu materi sainsnya juga tuh, materi sainsnya belum sesuai itu dengan maksudnya kita. Yang ada apa itu masih taksonomi belum permintaannya tuh. Ya, pedagogiknya. Taksonomi belum tuh nggak ada di MI. Ada Bu, untuk saya lagi buat kisi-kisi soal perlu. Ya, saya lihat aja biar jadi contoh pedoman kita nih. Oke, saya lagi buka nih. Kenapa bisa ada UP di numerasi tapi ya? Ada UP wajibnya itu moderasi beragama. Saya nggak paham. Harusnya nggak dijelaskan. Kita lihat yang sains aja, itu 6 JP. Sains taksonomi belum ya Pak ya? Ya, 6 JP. Itu yakin Bapak proposal yang udah diterima, bisa jadi itu proposal yang belum yang ditolak atau yang gimana Pak? Nggak mungkin kayaknya. Kita upload dari itu. Ini udah fix Pak ya? Ya. Mutia ada di sini, Mutia. Coba jawab Bu bentar. Ya Pak Ridwan. Ya, silakan Bu. Ya, itu Asli ceritanya itu, kenapa? Ya asli itu adalah proposal yang sudah disetujui.
Kenapa di situ sains kena taksonomi belum? Karena memenuhi dari 38 jam tersebut, karena sudah ngambil di sains dan di literasi dan numerasi. Jadi karena kan mengikuti panduan di aplikasi juga, dan kemudian yang pertama kan kita memang masih beraba-raba ya, nggak ngerti memang apa bagaimana. Jadi ketika isi itu kan nggak juga tahu. Kalau kita tahu apa namanya fasdanya, misalnya ada cuma sains dengan numerasi, mungkin kita pilih numerasi ya, UP wajibnya gitu. Jadi itu kenapa di sains itu taksonomi belum, karena itu yang paling sedikit JP-nya. Oke Bu, dia ada di UP2 Bu, di bagian kurikulum. Berarti itu harus dijelaskan nanti. Ya, di UP2 itu ada bahan bacaan 2. Sedikit sebenarnya materi taksonomi belum ini. Jadinya nggak maksimal. Harusnya kan sains ya. Maksudnya apakah gaya gerak atau perkembangbiakan. Ya itu Bu, kalau kita ngambil yang besar, karena kan kalau kita ngambil yang besar JP-nya sudah melebihi nanti Bu. Jadi sehingga kalau JP-nya melebihi nggak diterima lagi ya, nggak ditolak. Seharusnya Bu Mutia, waktu pemilihan kemarin itu kan di Joknis yang harus dipilih pertama adalah UP wajib literasi, numerasi dan sains, itu diutamakan. Selebihnya kalau masih ada JP lagi, ya baru kita ambil yang pilihan ataupun taksonomi belum tadi Pak. Iya Pak, UP wajib kan 2 Pak. Jadi sehingga kenalah sains yang tidak di UP wajib itu, makanya Pak. Kalau seandainya wajibnya 3 ya bisa kita pilih UP ketiga-tiganya Pak. Sedangkan yang wajib cuma 2. Jadi terpilihlah wajib untuk numerasi dan literasi. Tapi kami bisa ketiga-tiganya, ada on-in-nya juga. 38 jam Pak. Kebesaran di numerasi mungkin, atau di literasi. Ya. Kalau saya lihat di numerasi Pak nih, karena ada mereka memilih lagi modernisasi beragama, mereka milih. Harusnya nggak perlu. Oh, itu gimana caranya tuh Bu kami? Tapi modernisasi beragama itu memang wajib Bu, harus ada itu memang. Itu kita selip di pembukaan saja. Iya, boleh Pak. Kita geser gimana tuh Bu jamnya tuh? Tambah jam. Sains. Karena gini Pak, maksud saya itu kalau taksonomi itu lebih ke teknis kurikulum sebenarnya. Betul. Konsep keilmuan kita fokus Pak. Iya. Itulah yang saya maksud. Umum itu lah. yang bukan ilmu sainsnya gitu, bukan konten sains. Sayang. Sains tuh. Jadi berani saja mungkin kita robah itu. Kalau bisa nanti di laporannya boleh Pak, karena saya kan nggak paham nanti begitu laporan akhir. Alur laporannya gini aja Pak. Nanti kan kita praktekkan, boleh saja sebenarnya, boleh saja kita praktekkan UP lain selain UP, misalkan UP wajib ini udah selesai, kita mau UP tambahan lain dan tidak bertentangan dengan proposal, tetapi waktu pelaporannya apa yang ada di dalam proposal itu yang dilaporkan, walaupun ya saya rasa seperti itu Pak. Manfaatnya ada. Iya betul Pak. Jadi laporan kita sesuaikan dengan proposal. Cuman di lapangan kalau kita rasa itu tidak perlu, kita bisa menampilkan yang kita rasa penting, yang apa hal yang perlu bagi kita gitu. Jadi nanti kita pelaporan tetap seperti proposal, ya praktek di lapangan kita sesuaikan kan mana yang lebih urgent. Tapi kita harus konsekuensi bahwa yang wajib kita praktekkan adalah UP Tata Surya, itu saja. Tata Surya. Iya. Oke, clear ya Bapak Ibu ya. Berarti cuma sedikit menambahkan Bu. Terima kasih Ibu. Mungkin di kegiatan on-nya nanti, setelah kita in kan kemudian on, sedikit kita mungkin sepakati saja bahwa kan pada saat kita pelatihan kemarin itu tidak ada LPP Bu, ya, untuk desain pembelajarannya. Mungkin di sini kita tekankan kepada guru-guru untuk
praktek ngajar ke siswanya harus disiapkan LPP dari persepsi, kegiatan pendahuluan, inti, evaluasinya, medianya. Mungkin harus pakai model, Bu. Mungkin. Boleh. Gitu. Boleh, sesuaikan saja, Pak. Karena memang yang diberikan di pusat hanya desain aja. Tabel desain. Ya, itu lebih ke langkah kan. Pada intinya kan kita bagaimana di pembelajaran di dalam kelas itu pembelajarannya kan aktif. Jadi kalau kita tidak ada RPP model, nggak ada acuan, jadinya nggak aktif juga. Fokus ke buat karya itu saja. Ya, boleh Pak. Ada sedikit lagi Bu. Ya. Informasi mengenai ini gimana Bu? Absennya, ada refleksinya, atau persis sama seperti kita kemarin? Nah, untuk sistemnya di KKG itu balik ke Pokja semua, Pokja panitianya. Mungkin kerjasama dengan Kemenak Kota atau Kabupaten. Jadi untuk itu semua di panitia Pak, semua teknisnya. Oh nggak ada online ya? Karena ada roster yang harus kita input gitu. Sampai limit waktu kapan boleh terakhir diinput. Oke, itu gimana Pak Mujahidin, ada seperti itu? Mungkin kalau masalah roster yang harus kita input itu sedikit ini saya kirimkan di grup ya. Bisa aja Pak di sini boleh. Ya, saya share screen. Share screen. Biar semua bisa lihat. Kayaknya sampai tanggal 18 ya. Wow. Kau apa dibuka? Ya langsung ini dia. Langsung dicek dulu nanti Pak Mujahidin. Iya. Nah, grup aja. Coba kita baca sama bisa juga nih. Pencairan tanggal 13 Oktober. Aduh. Nah, mulai 13. Ya, seluruh admin Pokja harap menginput seluruh rencana kegiatan dimulai tanggal 18 Oktober sampai 17 Desember, Pak. Oh, pakai LSP juga Pak ya kita ya? Ya, pakai. Tanggal 17 Desember tersebut sudah harus kirim laporan kegiatannya. Saya share aja ya. Boleh Pak. Ya, lebih mudah dibaca. Jadi kami yang di taksomi belum itu yang kami buat di roster, bukan UP Science ya Bu ya? Iya, itu masuk modul Science Pak, UP2 dia. Jadi gitu ya? Modul Science itu 1 sampai 4 itu umum, materinya umum. Berarti yang namanya tadi itu apa? Tata surya kita di mana kita sebut di situ? Nggak bisa Pak kalau memang di proposalnya udah taksonomi kan, karena pelaporan tadi Pak. Iya. Laporannya sesuai dengan proposal, tetapi untuk teknisnya sih ya seperti tadi Pak. Betul. Cari aman aja lah berarti. Ya, cari aman aja. Koordinasi aja pas dengan Pokja masing-masing. Ya. Ya kolaborasi aja Pak Mujahidin ke Sabang, saya ke sana aja gitu. Boleh. Bapak mau naik pesawat? Memang pusing kita Bapak Ibu ya, nggak cukup orang. Saya udah dihubungi nih sama Luxmawe barusan. Kami literasi siapa cup nih. Literasi berarti apa? Harus hubungi Pasprov-nya. Nanti saya kirim nomornya. Ibu Ira. Iya. Pasprov numerasi Bu, tolong kirim ya. Kalau kita ambil yang dari Aceh Besar gimana Bu? Boleh kalau Bapak ada. Boleh kalau ada yang kenal, silakan Bapak undang. Ya, teman-teman kita ada di sana mungkin. Kalau Pasda dari daerah kabupaten lain bisa Bu ya, kalau kurang KKG boleh. Boleh silakan diundang.
Tapi jangan undangnya dadakan, memang seminggu sebelum kita undang. Kan dibayar. Apa kami kan cuma 2 pokja. Ya terbang. Boleh, Pak. Ridwan siap ya. Nanti Bapak terbang kemari, Pak. Mau ke Semale, boleh. Boleh, asal ada surat DL-nya, jangan nanti kita bolos. Ya. Atau mau bantu Langsa, boleh kan Langsa banyak itu. Oh iya ya. Sigli juga, Sigli kan banyak itu Ibu Fitri. Mana udah keluar ya Bu Fitri? Oh ada masih. Oke, Nanti mungkin kalau Bapak udah Ibu. selesai, kita on ke Columbia aja Pak Ridwan ya. Siap. Pakai jalur kayu sendiri. On ke Columbia-nya pas dah. Boleh Nanti kita liburan Bapak Ibu ya. Oh ya, habis ini kita liburan di sini aja ya. Nanti akan difasilitasi Pak Ridwan ya Pak ya. Siap. Kita kasih aula satu. Akhir tahun setelah acara selesai Setelah semua. acara kita ya. Mantap kita reunian di sini. Refreshing kita nanti. Betul tuh Pak Ridwan, tuh jangan bohong itu. Sampaikan janjinya ya. Dapat. Janji caleg Pak Ridwan ya, janji caleg. Jangan siap-siap aja nanti. Udah ada sibuk. Dia, ya karena kursi katanya. Sultan, Sultan Sabang. Ya, sepertinya sudah selesai nih. Oke, Ya, Kayaknya udah boleh. ya, istirahat. Sayun, bere aja boleh. Sain bere. Bere. Oke Bapak Ibu, Semangat. terima kasih. Oh Pak, ini dipoto dulu Pak Jahidin. Boleh dibuka. Pak Jahidin dipoto semua. Sayunnya. Sayun bere. Recording in progress. Oh, udah mau. Oke. Recording stopped. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Salam sehat semuanya. Tetap semangat ya. Terima kasih semuanya. Ya, saya Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ina. Baik. Kita live semua. Satu on kita live gitu yang. Boleh. Pak Fadli. Hadir. Hadir. Ya. Tadi nggak bersuara Pak Bapaknya ya. yang pulang. Oh, malu kita Pak Fauzi. Kita dengar aja dulu. Kenapa Pak kemarin Bapak Giri? Ya, kita bubar ya. Oke. Makasih Pak Jahidin. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Salam. Tidak, ngakku. Tidak lagi. Ya, siap.